yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Faqala aina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqila huwa yashtaki aynayhi. Faarsalu ilayhi. Fautiya ilayhi fautiya bihi. Fabasaqa fi aynayhi. Wada'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Fa'a'tahu ar-rayah. Faqala unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am yaduquna ay yakhuduna. Artinya adalah dan lahuma, maksudnya lahuma di sini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya dalam kitab Fadailus Sahabah babu manaqib Ali bin Abi Talib, keutamaan para sahabat, bab keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan juga Imam Muslim menyebutkan di dalam kitab Fadailus Sahabah bab min fadaili Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Taib. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada peperangan Khaybar, sungguh aku akan benar-benar memberikan rayah besok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan melalui tangannya, memberikan kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka orang-orang pada malam itu mereka membicarakan hal tersebut. Ayyuhum yu'taha. Siapakah di antara mereka yang diberikan rayah tersebut? Rayah adalah bendera. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Falamma asbahu, ketika sudah masuk waktu pagi, ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Setiap dari mereka berharap agar diberikan kepada mereka bendera tersebut, karena keutamaan yang dimiliki bagi siapa yang diberikan bendera tersebut, yaitu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan ia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ternyata faqala aina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu? Faqila huwa yashtaki ainaihi. Maka ada yang menjawab bahwa beliau sedang sakit mata. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi.
Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mendatangkan beliau, dan akhirnya didatangkan beliau. Fabasaqa fi ainaihi. Lalu Rasulullah SAW meludahi pada kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wada'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan untuk Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau sembuh, seakan-akan beliau tidak memiliki sakit sebelumnya. Fa'a'tahu ar-rayah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ar-rayah, yaitu bendera peperangan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala umfudh ala rislik. Jalanlah ke depan hatta tanzila bisahatim, sampai engkau memasuki pekarangan mereka, yaitu pada peperangan Khaybar. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka masuk dalam agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Dan beritahukan kepada mereka dengan apa yang wajib dilakukan oleh mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seseorang dengan engkau lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Yadukun ay yakhudun. Yadukun artinya adalah mereka masuk ke dalamnya, sibuk membicarakannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kemudian di halaman yang ke-120 penulis berkata, qauluhu an Sahal bin Sa'ad ay ibni Malik ibni Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi Abil Abbas sahabiyun syahirun wa abuhu sahabiyun aydan mata sanata 88 wa qad jawazal mi'ah. Yang dimaksud dalam hadis Sahal bin Sa'ad, beliau adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari al-Khazraji. Jadi beliau dari kaum Ansar, yaitu dari kabilah Khazraj, dan As-Sa'idi. Kunyah beliau Abul Abbas, dan beliau adalah sahabat yang masyhur. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Malik juga adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sa'ad bin Malik adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau wafat pada tahun 88 Hijriah, dan umur beliau melewati 100 tahun saat wafatnya. Baik. Ini perkenalan tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini agar kita kenal dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu yauma Khaybar, yaitu tadi kan di dalam hadis disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada peperangan hari Khaybar. Peperangan Khaybar wa fi sahihain an Salamah bin al-Aqwa qala radhiyallahu anhu qala kana Ali radhiyallahu anhu qad takhallafa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar wa kana armad faqala ana atakhallafu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakharaja Ali radhiyallahu anhu falahiqa bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peperangan Khaybar terjadi yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Dan pada peperangan Khaybar inilah, pada tahun ke-7 Hijriah inilah sahabat Nabi yang terkenal yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid berkata, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu.
beliau bercerita adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak ikut Nabi Muhammad SAW pada peperangan Khaybar karena beliau sedang sakit mata. Kemudian beliau berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ana atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin aku tidak mengikuti peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Ali radhiyallahu anhu falahiqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam perjalanan menuju Khaybar, dalam peperangan Khaybar. Falamma kana masa al-lailah allati fataha Allah azza wa jalla fi sabahiha qala sallallahu alaihi wasallam la u'tiyanna ar-rayata aw la ya'khudanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu aw qala yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. Maka ketika pada malam itu yang Allah Subhanahu wa taala besok paginya menaklukkan Khaybar untuk kaum muslimin, maka Rasulullah SAW pun bersabda, sungguh aku akan memberikan rayah. Rayah yaitu bendera perang yang biasa dibawa oleh pemimpin atau komandan pasukan, ya. Atau dalam riwayat yang lain, sungguh akan mengambil rayah ini besok hari seorang lelaki yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau dalam riwayat yang lain, atau ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Fa idza nahnu bi aliyin wa ma narjuhu. Ternyata ada Ali bin Abi Thalib dan apa yang kami harapkan dari dia. Artinya memang orang-orang mengharapkan Ali bin Abi Thalib lah yang mendapatkan bendera peperangan tersebut. Faqalu hadza Ali fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayata fa fatahallahu alaihi. Yang artinya, lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, ini ada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ar-rayah, yaitu bendera peperangan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini yang dimaksud dengan pada peperangan Khaybar. Jadi kejadian ini terjadi pada peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian qauluhu la u'tiyanna ar-rayah. Sungguh aku akan benar-benar memberikan ar-rayah. Apa itu ar-rayah? Kalau terjemahannya ya bendera peperangan gitu ya. Qala al-hafidhu fi riwayati Buraidah radhiyallahu an, inni dafi'ul liwa ila rajulin yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini, di dalam riwayat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Buraidah berkata, aku memberikan al-liwa. Di sini bahasanya liwa dan artinya sama-sama saja, rayah dengan liwa, kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad sarraha jama'atun min ahli lughah bitaradifihima. Dan sekelompok dari ahli bahasa menegaskan bahwa antara kata ar-rayah dengan kata al-liwa sama saja. Jadi dia sinonim. Antara ar-rayah dengan al-liwa sama saja. Bendera artinya. Bendera peperangan. Lakin rawa Ahmadu wa Tirmidzi min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Nah, akan tetapi disebutkan dalam riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad
dan Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa bendera atau rayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hitam dan liwanya putih. Bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hitam dan liwanya putih. Jadi ada dua kata di situ, rayah dengan liwa. Rayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam, sedangkan liwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna putih. Wa mithluhu 'inda Tabarani an Buraidah radhiyallahu an wa 'inda Ibni Adi an Abi Hurairah wa zada maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan yang seperti ini juga disebutkan oleh Imam At-Tabarani, ya, Imam At-Tabarani dari Buraidah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada tambahan riwayatnya yaitu tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan hadisnya hasan. Hadisnya ini adalah hadis yang hasan. Maka rayah bendera Rasulullah SAW, bendera perang Rasulullah SAW yang berwarna hitam, tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sedangkan liwa bendera perang tertulis di dalamnya berwarna putih, tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi riwayatnya ini adalah riwayat yang hasan. Kemudian setelah itu di dalam hadis disebutkan tadi qauluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, bahwa lelaki yang mendapatkan bendera perang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah keutamaan. Makanya penulis mengatakan di sini fihi fadilatun azimatun li Aliin radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat ini terdapat keutamaan yang agung yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya ini adalah sebuah perintah, ya, perintah dalam agama Islam. Bahkan tidak sempurna keimanan seorang hamba jika tidak mencintai Allah dan Rasulnya, dengan ketidaksempurnaan keimanan yang wajib, yang apabila seorang hamba tidak sempurna keimanannya, maka dia akan maka dia akan diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebutkan bahwa lelaki yang mendapatkan rayah ini adalah mencintai Allah dan Rasulnya, ini keutamaan yang sangat agung. Di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, tentang mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan dibandingkan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan perkaranya. Para ulama mengatakan ayat ini adalah
syadidatun la tura mithlaha. Ayat yang sangat keras, tidak pernah terlihat semisal dengannya. Ayat yang sangat keras, tidak pernah terlihat semisal dengannya. Dan ayat ini kata Imam Al-Qurtubi, fiha dalilun ala al-hath ala hubbillahi wa rasulih wa annaha muqaddamun ala kulli mahbub. Yang artinya ayat ini terdapat di dalamnya perintah untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dibandingkan kecintaan kepada setiap yang dicintai. Maka ketika disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka ini adalah salah satu keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa yang di dalamnya terdapat 3 perkara tersebut, pasti dia mendapatkan manisnya iman. Salah satu dari 3 perkara tersebut, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa mencintai Allah dan Rasulnya adalah ibadah yang agung, dan seseorang akan mendapatkan manisnya iman dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dengan keimanan yang sempurna yang wajib sampai aku lebih ia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dibandingkan sampai aku lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini juga menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan ibadah, dan jika seorang hamba mewujudkan itu dalam dirinya, maka niscaya dia menjadi manusia yang mulia. Dan lebih utama lagi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lebih utama lagi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya kita yang mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi Allah dan Rasulnya yang mencintai kita. Al-ibrah laisa an tuhib walakinna al-ibrata an tuhab. Yang menjadi ukuran bukan hanya kamu mencintai, tetapi apakah kamu dicintai. Ketika kita mengklaim mencintai Allah dan Rasulnya, maka itu adalah perlu bukti. Nah, kemudian yang jadi masalah juga adalah apakah kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu semua ada pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh sahabat Nabi, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama dari anak-anak yang masuk dalam agama Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian penulis melanjutkan perkataannya, laisa hadzal wasfu mukhtassan bi aliyin wala bil a'immah fa inna allaha wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin yuhibbullaha wa rasulah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, bahwa bukan sifat ini khusus untuk Ali bin Abi Thalib, dan juga bukan untuk para imam. Maksud imam-imam di sini adalah imam-imam yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah yang ada 12 imam.
Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya mencintai setiap orang yang beriman dan bertakwa, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lakinna hadzal haditha min ahsani ma yuhtajju bihi 'ala an-nawasib alladziina la yatawallawnahu aw yukaffirunahu aw yufassiqunahu kal khawarij. Akan tetapi hadis ini adalah termasuk hadis yang paling baik untuk menyanggah orang-orang nawasib, yaitu yang tidak loyal terhadap Ali bin Abi Thalib, atau mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, atau memfasikkan Ali bin Abi Thalib, seperti kaum Khawarij. Ya, jadi hadis ini bantahan kepada orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hadis yang paling bagus untuk menyanggah pendapat orang-orang Nasibi. Nasibi adalah orang kaum Khawarij yang membenci Ali bin Abi Thalib. Lakin hadha al-ihtijaj la yatimmu ala qawli ar-Rafidhah alladhina yaj'aluna an-nusus ad-dallata ala fadail as-sahabah kanat qabla riddatihim. Akan tetapi pendalilan ini tidak sempurna atas pendapat kaum Syiah Rafidhah yang menjadikan dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat sebelum kemurtadan mereka. Jadi hadis ini digunakan oleh kaum Rafidhah untuk menyanggah menyanggah kaum Khawarij yang membenci Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi hadis ini bukan sebagai sandaran untuk kaum Rafidhah yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib dan juga terlalu memuliakan para imam-imam mereka. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal khawarij taqulu fi aliyin mithla dzalik. Sesungguhnya kaum Khawarij mengatakan tentang Ali bin Abi Thalib seperti itu. Lakinna hadza batilun, akan tetapi ini adalah pendapat yang batil. Fa inna Allah Ta'ala wa rasulahu la yutliqu mithla hadzal madah ala man ya'lamillahu annahu yamutu kafiran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak akan menyebutkan seperti pujian ini atas siapa yang diketahui oleh Allah bahwa dia akan mati dalam keadaan kafir. Kan kaum Khawarij meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib kafir. Ya, mereka tidak loyal kepada kaum Khawarij. Mereka memfasikkan kaum Khawarij. Mereka memfasikkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka hadis ini bantahan untuk kaum Khawarij, yang mana tidak mungkin Allah dan Rasulnya mencintai orang yang mati di dalam kekufuran. Jadi hadis ini bantahan yang tegas terhadap kaum Khawarij. Taib. Kemudian penulis mengatakan wa fihi itsbatu sifatil mahabbah khilafan lil Jahmiyah wa man akhadha anhum. Dan di dalam perkataan ini terdapat penetapan sifat rasa cinta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menyelisih pendapat kaum Jahmiyah, yaitu kaum yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Jadi Allah mencintai, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Ya, Allah memiliki sifat mencintai, dan Allah mencintai tidak sama dengan makhluk mencintai. Allah mencintai sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perkataan ini terdapat
ketetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pendapat kaum Jahmiyah yang menolak rasa cinta atau sifat cinta bagi Allah, dan juga orang-orang yang mengambil pendapat dari kaum Jahmiyah. Kemudian qauluhu yaftahullahu ala yadayhi. Allah memberikan kemenangan melalui tangannya, yaitu melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penulis berkata, sarihun fil bisyarah bihusulil fath, fahuwa alamun min a'lamin nubuwah. Ini terdapat penegasan tentang kabar gembira akan terjadinya kemenangan dan penaklukan pada peperangan Khaybar, dan ini termasuk daripada tanda dari tanda-tanda kenabian. Artinya apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Dan itu menunjukkan benarnya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kemudian penulis berkata, qauluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka orang-orang pada malam itu menyibukkan diri membicarakan hal tersebut. Binasbi lailatahum wa yaduqun. Qala al-musannifu yakhudun ay fi man yadfa'uha ilaihi. Yakhudun maksudnya mereka masuk ke dalam pembicaraan siapa yang akan diberikan bendera peperangan tersebut. Wa fihi hirsus sahabati 'alal khair wa ihtimamuhum bihi. Nah, di dalam penggalan hadis ini terdapat pelajaran kegigihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk mendapatkan kebaikan, dan juga perhatian mereka agar mendapatkan kebaikan. Karena siapa yang diberikan bendera tersebut, bendera perang tersebut, rayah tersebut, maka berarti dia mendapatkan keutamaan yang sangat agung. Dia berarti dinyatakan sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dinyatakan sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa uluwi martabatihim fil ilmi wal iman. Dan ini juga menunjukkan tentang ketinggian kedudukan mereka di dalam ilmu dan keimanan. Makanya kita sebagai umat Islam wajib untuk menjadikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai contoh, sebagai teladan di dalam beragama. Karena ketinggian ilmu mereka dan ketinggian iman mereka, ya. Karena makanya kita mengatakan dakwah kita adalah dakwah salaf, yaitu mengajak manusia memahami Al-Quran dan Sunnah, mengajak manusia beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sesuai dengan tata cara agamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ayyuhum huwa birafa ay alal bina li idhafatiha wa hadfu sadri silatiha. Ayyuhum maksudnya adalah siapa saja, yaitu dia diberikan harakat dhammah yang menunjukkan kepada keadaan rafa, ya, ayyuhum. Taib. Qauluhu falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Dan di dalam hadis disebutkan ketika masuk waktu pagi maka mereka pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari mereka berharap agar diberikan bendera. Siapa di antara mereka diberikan bendera? Setiap dari mereka berharap diberikan bendera karena keutamaannya tadi. Wa fi riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslimin anna Umar radhiyallahu anhu qala ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Di dalam riwayat Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Muslim bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai-sampai berkata, aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali hari itu. Ini saking utamanya mendapatkan ar-rayah, mendapatkan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan
berarti asal hukumnya kepemimpinan itu tidak diinginkan oleh seorang muslim. Karena berat, yang menjadi pemimpin itu berat. Di dunia mungkin manis seperti bayi yang sedang menyusu, sangat lezat, tetapi ketika di akhirat ya dia adalah hanya kerugian dan juga penyesalan. Ya. Kerugian dan juga penyesalan. Maka semestinya seorang muslim tidak bercita-cita menjadi pemimpin. Ya, sebagaimana para sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ahbabtul imarah illa yaumin, aku tidak menginginkan kepemimpinan. Asal hukumnya begitu seorang muslim semestinya, ya, kecuali pada hari itu, karena saking istimewanya siapa yang mendapatkan bendera peperangan sehingga menjadi komandan perang. Taib. Qala Syekhul Islami rahimahullah, inna fi dzalika syahadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin bi imanihi batinan wa zahiran wa itsbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa rasulih wa wujubi muwalatil mu'minina lahu. Di dalam hal ini terdapat kesaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bin Abi Thalib tentang keimanan beliau, teguhnya iman beliau baik itu yang di dalam hati ataupun yang nampak, dan tetapnya loyalitas beliau kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kewajiban loyal kaum mukminin kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, karena keutamaan inilah kita sebagai orang beriman wajib loyal, mencintai, menyayangi, menghormati, mendoakan kerahmatan dan ampunan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian penulis mengatakan, wa idza syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li muayyanin bi syahadah aw da'a lahu ahabba katsirun minan nas an yakuna lahu mithla tilka asy-syahadah wa mithlu dzalika ad-du'a. Wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashhadu bidzalika li khalqin katsirin wa yad'u li khalqin katsirin. Dan jika telah disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang tertentu dengan persaksian, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan seseorang, maka kebanyakan dari manusia menyukainya agar dia mendapati seperti persaksian tersebut. Artinya gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mendoakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya orang tersebut, bukan mendoakan, mempersaksikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dan juga Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini persaksian dari Rasulullah SAW. Makanya kebanyakan orang menginginkan untuk mendapatkan bendera komando peperangan tersebut. Kebanyakan orang menginginkan untuk mendapatkan komando peperangan tersebut. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashhadu bidzalika li khalqin katsir. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mempersaksikan akan hal itu untuk makhluk, untuk orang-orang yang sudah banyak, ya, wa yad'u li khalqin katsir, dan beliau berdoa untuk orang-orang yang banyak juga. Wa hadza kasyahadati bil jannah li Thabit bin Qais wa Abdullah bin Salam, seperti persaksian Rasulullah SAW bahwa Thabit bin Qais mendapatkan surga, Abdullah bin Salam juga termasuk penghuni surga. Wa in kana syahida bil jannah li akharin, meskipun beliau juga bersaksi ada orang-orang lain yang menjadi penghuni surga. Wasyahadatu bi mahabbatillah wa rasulihi lilladzi daraba fil khamr.
Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersaksi tentang seseorang yang mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, lilladzi duriba fil khamar, disebabkan karena orang tersebut dicambuk atau dihukum karena minum minuman khamar. Artinya ada riwayat, perkataan Syekhul Islam ini maksudnya adalah kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka menginginkan bendera peperangan tersebut? Karena persaksian dari Rasulullah SAW bahwasanya siapa yang mendapatkan bendera peperangan tersebut disaksikan oleh Rasulullah SAW, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebagai pengetahuan bagi kaum muslimin bahwa orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya maka tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dalam hadis disebutkan, lallah lan yulqi habibahu finnar. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan, menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Makanya para sahabat sangat menginginkan ini. Dan Rasulullah SAW sering memberikan persaksian bahwasanya Thabit ibn Qais termasuk penghuni surga, Abdullah bin Salam termasuk penghuni surga, dan banyak lagi yang disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Begitu juga Rasulullah SAW pernah memberikan persaksian bahwa si fulan mencintai Allah dan Rasulnya. Si fulan mencintai Allah dan Rasulnya. Seperti Rasulullah SAW memberikan persaksian bahwa jangan kalian laknat atau hina atau rendahkan seorang yang minum khamr ini, karena ada di zaman Rasulullah SAW ada orang yang suka mabuk gitu. Orang yang suka mabuk sudah diperingatkan, kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW masih suka mabuk. Sudah diperingatkan, dihukum oleh Rasulullah SAW masih suka mabuk. Akhirnya para sahabat mungkin gerah, orang ini kok mengulang-ulang. Maka sebagian sahabat ada yang mendoakan agar dia dilaknat, sebagian sahabat ada yang menghinanya, ada yang merendahkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian hina dia, jangan kalian laknat dia, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini persaksian Rasulullah SAW bahwa ada orang yang memang disebutkan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan itu keutamaan bagi orang tersebut. Kemudian penulis berkata, qauluhu faqala aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Fihi su'alul imami an ra'iyatihi wa tafaqqudu ahwalihim. Di dalam perkara ini terdapat pelajaran, yaitu pertanyaan pemimpin tentang rakyatnya, dan juga pertanyaan pemimpin tentang keadaan rakyatnya. Jadi salah satu adab menjadi pemimpin adalah bertanya tentang rakyatnya, memperhatikan keadaan rakyatnya. Ya, ini termasuk adab saat menjadi pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan qauluhu faqila huwa yashtaki ainaihi ay minar ramat. Di dalam hadis disebutkan beliau ada yang menjawab bahwa Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Kama fi sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu faqala ud'u li aliyan fa utiya bihi armad. Sebagaimana dalam kitab sahih Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggil untukku Ali bin Abi Thalib. Lalu datanglah beliau, didatangkan beliau dalam keadaan beliau sakit mata. Al-hadis. Baik. Kemudian wa fi nuskhatin sahihatin bi khattil musannif faqila huwa yashtaki ainaihi fa arsala ilaihi mabniyun lil fa'il wa huwa dhamirun mustatirrun fil fi'li rajun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam transkrip yang sahih dengan tulisan penulis
yaitu dikatakan bahwa huwa yashtaki ainaihi, bahwasanya silahkan di halaman ke 123 ya, bahwasanya beliau sedang mengeluh sakit mata, yaitu merasakan sakit mata. Fa arsala ilaihi, lalu diutus seseorang untuk menjenguknya. Fa arsala ilaihi, dan yang melakukan arsala, yang mengutus ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtamilu an yakuna mabniyan lima lam yusami fa'iluhu, dan ada yang kemungkinan bahwasanya dia adalah mabni bagi orang yang belum disebutkan pelakunya. Ini permasalahan nahwu. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Ali bin Abi Thalib untuk didatangkan kepada beliau. Wali Muslimin min tariqi Iyas ibni Salamah bin al-Aqwa an abihi qala fa arsalani ila Aliyin faji'tu bihi aqudahu armad. Ya, artinya, dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan Iyas bin Salamah bin al-Aqwa dari bapaknya, bahwa Salamah bin al-Aqwa berkata, lalu Rasulullah SAW mengutusku untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Lalu aku tuntun Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit mata. Ya, ini berarti yang diutus adalah Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu. Kemudian yang menuntun Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad SAW adalah Salamah bin al-Aqwa. Qauluhu fabasaqa bi fathis sad ay tafala, yang kemudian disebutkan dalam hadis fabasaqa, meludah. Dan yang dimaksud meludah di sini adalah tafel. Tafel itu adalah meludah ringan dengan mengeluarkan sedikit dari air ludah. Ya, sedikit dari air ludah. Qauluhu wada'a lahu fabara. Huwa bi fathir ra'i wal hamzah ay ufiya fil hal afiyatan kamilatan. Ka'allam yakun bihi waja'un min ramadin wala dha'fi basarin. Artinya disebutkan dalam hadis bahwa lalu Rasulullah SAW mendoakan untuknya, lalu dia bara'a yaitu dengan huruf ra diberikan harakat fathah, kemudian juga hamzah diberikan harakat fathah, yang maknanya artinya dia sembuh pada saat itu juga dengan kesembuhan yang sempurna, seakan-akan tidak memiliki rasa sakit mata atau lemah penglihatan sebelumnya. Nah, ini termasuk daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa 'inda at-Tabarani min hadits Ali radhiyallahu anhu fama ramadtu wala sada'tu mundu daf'an nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya ar-rayah. Dan diriwayatkan dalam Imam At-Tabarani ya, dan hadisnya hasan, yaitu bahwa dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, maka aku tidak sakit mata dan tidak sakit kepala semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku bendera peperangan tersebut. Wa fihi dalilun ala syahadatain, dan di dalam ini terdapat dalil tentang kewajiban berdakwah kepada dua kalimat syahadat. Qauluhu fa'atahu ar-rayah, di dalam hadis disebutkan lalu Nabi Muhammad SAW memberikan kepadanya bendera komando perang. Qala al-musannifu fihi al-iman bil qadari lihusuliha liman lam yas'a wa mana'aha amman sa'a. Di dalam perkataan ini terdapat keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa mendapatkan bendera tersebut bagi yang tidak berusaha dan ditahan dari mendapatkan bendera tersebut bagi yang sudah berusaha, karena semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi terkadang ada usaha kemudian Allah memudahkan mendapatkan hasilnya. Ada usaha sedikit, kemudian Allah memudahkan untuk mendapatkan hasilnya yang banyak.
ada tidak berusaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk mendapatkan hasilnya. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu maka belum apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang belum menimpamu karena belum takdirmu tidak akan pernah terkena padamu. Nah, itu beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di halaman 124 penulis mengatakan, wa fihi anna fi'l al-asbab al-mubahah awil wajibah awil mustahabbah la yunafi tawakkul. Dan di dalam hal ini terdapat pelajaran bahwa melakukan sebab-sebab yang mubah, yang boleh, atau bahkan sebab-sebab yang wajib, atau bahkan sebab-sebab yang dianjurkan, tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan sebab itu tidak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi boleh orang mengerjakan sebab, itu maksudnya, dan bahkan itu termasuk tawakal kepada Allah. Nabi Muhammad SAW perang ketika penaklukan kota Mekah memakai mighfar, penutup kepala perang. Ketika peperangan Uhud memakai 2 lapis baju perang, dan seterusnya. Kemudian qauluhu faqala unfudh ala rislik. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, majulah, bi dhammil fa'i ay umdu, yaitu berjalanlah, wa rislika bi kasrir ra wa sukunis sin ay ala rifqika min ghairi ajalah, berjalanlah dengan pelan-pelan maksudnya. Wasahatihim fina'a ardhihim wa huwa ma haulaha, dan sampai kepada sahah mereka, maksudnya adalah sampai kepada pekarangan mereka dan yang sekitar mereka. Wa fihi al-adabu 'inda al-qital wa tarkul ajalati wat taish wal aswat allati la hajata ilaiha. Di dalam hal ini terdapat pelajaran, yaitu beradab saat berperang dan meninggalkan sikap tergesa-gesa, kemudian ribut, gaduh, suara-suara yang keras, ya, yang tidak diperlukan kepadanya, pada saat berperang. Wa fihi amrul imam ummalahu birrifqi min ghairi dha'fin wala intiqadin azimah. Dan di dalam hal ini juga terdapat perintah para pemimpin kepada para pekerjanya agar santun saat berperang tanpa menunjukkan kelemahan, dan juga mengurangi kebulatan tekad. Kama yushiru ilaihi qauluhu thumma du'uhum ilal Islam, sebagaimana yang diisyaratkan kepadanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakwahilah mereka untuk masuk dalam agama Islam. Ai alladhi huwa ma'na syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu maknanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa in syi'ta qul al-islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan mungkin juga kamu mengatakan Islam itu adalah, yaitu mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Wa maqtadathu syahadatain min ikhlasil ibadah lillahi wahdah, dan apa saja konsekuensi dari bersyahadat 2 kalimat syahadat, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasut ta'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan memurnikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memurnikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi itulah yang disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, memurnikan
ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min huna tabaqal haditsu at-tarjamata, dan inilah kesesuaian hadis ini dengan bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, yaitu kewajiban berdakwah kepada tauhid. Jadi setiap dari kita, terutama para pendakwah, diwajibkan untuk berdakwah kepada tauhid. Dan ini adalah nasihat untuk para pendakwah. Ya subhanallah, para ikhwah yang dirahmati Allah. Di zaman kita media sosial seperti sekarang ini, baik itu para ustadznya, para gurunya, guru agama, kiai, habibnya, kemudian para video konten kreatornya dan semisalnya yang bisa menyebarkan informasi. Kalau seandainya setiap dari kita berdakwah kepada tauhid, maka niscaya kaum muslimin akan mengenal apa itu tauhid yang benar. Niscaya kaum muslimin akan melaksanakan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah SAW. Itu sudah mencukupi. Ya, itu sudah mencukupi. Karena tauhid adalah dasar. Semua dari para pendakwah, semua dari para kiai, ustadz, guru, habib, ya, mendakwakan tauhid, maka itu sudah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tauhid, apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat sekarang ini, dari misalkan penyimpangan adab dan akhlak dari seorang muslim, penyimpangan permasalahan aurat, kesucian yang baru-baru ini di tengah masyarakat terjadi, pelecehan seksual, kemudian penyimpangan seksual, ya, suka sesama lelaki, suka sama perempuan, ya, kemudian dilegalkan di sebuah kafe misalkan, maka ini akan hilang. Karena orang kalau bertauhid, dia akan taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau bertauhid, dia akan taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Maka saya katakan, seorang pendakwah, jika dia mendakwahkan tauhid, ya, maka niscaya negeri akan aman, negeri akan sentosa, negeri akan gemah ripah loh jinawi. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Ya, bukankah Allah telah menjanjikan akan hal itu? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'an. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh Allah akan menjadikan kalian sebagai adik kuasa di atas muka bumi. Dan Allah akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Allah akan menetapkan agama kalian yang Allah ridhai bagi kalian. Kapan itu terjadi? Saat kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Saat kalian beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi saya memberi nasihat untuk diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin, terutama para pendakwahnya. Dakwahkan kepada kaum muslimin tauhid, ya, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kenalkan makna tauhid yang benar. Kenalkan konsekuensi dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenalkan syarat-syarat dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenalkan konsekuensi-konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena dengan mengenal itu mereka akan taat kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu hilang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pelecehan seksual, kemiskinan, ya, kemudian perzinahan hilang karena dia didasari dengan tauhid.
Saya ini hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah. Saya ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa min huna tabaqa al-hadits at-tarjamah. Dan dari sini sesuai hadis dengan bab. Kama qala ta'ala nabihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Sebagian kita tidak mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, maka ucapkanlah, aku bersyahadat bahwasanya kami adalah orang-orang yang beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 64. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal islamu huwa al-istislamu lillah wa huwa al-khudu'u lahu wal 'ubudiyyatu lah. Yang artinya Islam kan di situ summa du'uhum ila al-islam. Ajaklah mereka kepada agama Islam. Islam maksudnya adalah berserah diri kepada Allah, yaitu tunduk kepada Allah, menghamba kepada Allah. Demikianlah arti Islam menurut bahasa. Ya, huwal istislamu lahu wahdah, yaitu berserah diri hanya kepada Allah semata. Fa asluhu fil qalbi wal khudu'u lahu wahdahu bi ibadatihi wahdahu duna ma siwa. Maka ketundukan itu pokoknya ada pada hati. Pokoknya ada pada hati. Dan ketundukan untuk Allah semata dengan beribadah hanya kepadanya, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan Islam. Faman abadahu abada ma'ahu ilahan akhar lam yakun musliman. Maka siapa saja yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjadi seorang muslim. Wa man istakbara an ibadatihi lam yakun musliman. Dan barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga tidak termasuk seorang yang muslim. Ya. Tidak termasuk seorang yang muslim. Wa fil asal huwa min babil amal, amalul qalbi wal jawarih. Dan di dalam asalnya bahwa Islam itu adalah termasuk dari perbuatan, yaitu perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Jadi yang namanya Islam, hatinya tunduk, anggota tubuhnya juga beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal iman fa asluhu tasdiqul qalbi wa iqraruhu wa ma'rifatuhu fa huwa min babi qaulil qalbi al-mutadamminu amalul qalbi. Adapun iman, dia adalah asalnya mempercayai hati dan menetapkan dan juga pengetahuan tentangnya. Maka dia termasuk daripada ucapan hati yang mengandung amalan hati. Maksudnya di sini penulis ingin menjelaskan tentang apa bedanya Islam dengan iman. Islam adalah asalnya yaitu ketundukan hati disertai dengan amalan anggota tubuh, dan iman adalah kepercayaan hati, dan itu adalah ucapan hati. Maka antara Islam dan iman sebenarnya ada keterkaitan, keumuman dan kekhususan. Setiap muslim pasti beriman,
Tetapi tidak setiap orang yang beriman pasti muslim. Setiap muslim pasti beriman. Ya. Dan tidak setiap setiap mukmin pasti muslim. Setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim mukmin. Karena mungkin saja dia beragama Islam tetapi tidak memasukkan di dalam hatinya keimanan. Nah, kemudian ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, fatabayyana anna aslal Islam huwa at-tauhid wa nafyu syirk fil ibadah. Nah, jelaslah kalau begitu bahwa pokok dasar Islam adalah tauhid dan menafikan kesyirikan dalam ibadah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meniadakan ibadah untuk selain Allah. Itulah Islam. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menafikan ibadah kepada selain Allah. Itulah Islam. Wa huwa da'watu jami'il mursalin. Dan inilah dakwahnya para rasul seluruhnya. Wa huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah fi ma amarahum bihi ala al-suni rusulihi. Yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Tunduk patuh taat hanya kepada Allah di dalam apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan-lisan para rasul. Itu Islam. Islam itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala an Nuhin awwali rasulin arsalahu an i'budullah wattaquhu wa ati'un. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh ayat 3, Nabi Nuh berdakwah an i'budullah, qala ya qaumi i'budullah wattaquhu wa ati'un. Yang artinya hendaknya kalian beribadah kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadanya. Jadi yang namanya Islam adalah menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Satu. Yang kedua, tunduk patuh taat hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa fihi masyru'iyyatud da'wah qabla al-qital. Lakin in kanu qad balagathum ad-da'watu jaza qitaluhum ibtida'an. Di dalam perkara ini juga terdapat pelajaran disyariatkan berdakwah sebelum diperangi. Sebelum diperangi, kaum kafirin disyariatkan untuk berdakwah. Akan tetapi jika sudah sampai dakwah kepada mereka, diperbolehkan memerangi mereka langsung. Ya, diperbolehkan memerangi mereka secara langsung karena sudah sampai dakwah dan mereka tidak mau menerima dakwah. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aghara ala Bani al-Mustaliq wa hum gharun. Wa in kanu lam tablughum ad-da'wah wajabat da'watuhum. Karena Nabi Muhammad SAW mengepung keturunan Mustaliq dan mereka terkepung, ya. Dan mereka tidak mau menerima dakwah tersebut dan dikepung langsung oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka sudah sampai dakwah kepada mereka. Dan jika belum sampai dakwah maka wajib untuk didakwahi sebelumnya. Qauluhu wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi ay fil Islam idza ajabuka ilaihi fa akhbirhum bima yajibu min huquqihi allati la budda lahum min fi'liha. Di dalam hadis disebutkan beritahukan kepada mereka sesudah mereka bersyahadat syahadu an la ilaha illallah, beritahukan kepada mereka dengan apa saja yang diwajibkan atas mereka dari mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Ya, dalam Islam. Artinya jika mereka memenuhi panggilanmu untuk masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepada mereka dengan apa saja yang wajib mereka lakukan dari kewajiban-kewajiban mereka yang wajib dilakukan. Yaitu dari hak-hak Islam, hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan. Seperti apa? Kas-salah wa zakah. Seperti perihal salat. Sudah masuk Islam, maka wajib salat. Sudah masuk Islam, maka wajib zakat apabila mencukupi syarat-syaratnya. Kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u
minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa jika mereka melakukan hal itu maka terlarang dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya. Maksudnya apabila orang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mereka mengerjakan hak-hak Islam, maka pada saat itu darah seorang yang bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah tidak boleh diteteskan. Harta orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah tidak boleh diteteskan kecuali dengan kebenaran, seperti murtad, ya, seperti tidak mau bayar zakat dan seterusnya. Kemudian di halaman 126, wa lima qala Umaru li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qitalihi mani'iz zakah kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha usimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Sebagaimana perkataan Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang orang-orang tersebut, padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, tertahan dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Artinya orang-orang yang tidak mau bayar zakat tersebut kan sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengapa engkau perangi mereka wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu? Seakan-akan Umar bin Khattab berkata seperti itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, fa inna zakata haqqul mal wallahi law man'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya zakat adalah hak harta. Nah, yang tadi kan disebutkan illa bihaqqiha, tertahan dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya. Artinya hartanya boleh diambil ketika memang berhak untuk diambil, yaitu zakatnya, dan zakat adalah hak harta. Nah, kalau seandainya mereka menahanku satu inaq, yaitu satu tali, ya, yang mereka tunaikan itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan perangi mereka karena mereka menahannya. Nah, ini menunjukkan bagaimana orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka darahnya haram untuk diteteskan, hartanya haram untuk diambil. Ya, tidak boleh meneteskan darah seorang muslim, mengambil harta seorang muslim. Ya, itu termasuk daripada kezaliman yang sangat besar dan susah urusannya kelak di akhirat. Kecuali jika memang berhak untuk diteteskan darahnya. Seperti orang murtad, orang yang sudah menikah kemudian berzina, kemudian orang yang membunuh, maka itu hak benar untuk diteteskan darahnya. Atau kecuali dia mencuri, ya, ataupun dia tidak mau bayar zakat, ini berhak dan benar untuk diambil hartanya. Nah, kemudian ahibatil muslimun afanillahu wa iyyakum, lalu setelah itu penulis mengatakan wa fihi ba'thul imam ad-du'ata ila Allah taala. Di dalam hal ini terdapat pelajaran bahwa pemimpin mengutus para pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rasyidun yaf'aluna, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para khalifah yang setelah beliau melakukan hal tersebut. Kama fil musnad an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbatihi ala wa inni wallahi ma ursilu ummali ilaikum liyadribu bushra absyarakum wala liyakhudhu amwalakum walakin ursiluhum ilaikum liyuallimukum dinakum wa sunanakum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu